Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda pemirsa di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini pemirsa kita akan kedatangan tamu, seorang dokter spesialis anak konsultan kardiologi, Dr. Syarif Rohimi. Nanti kita akan membahas seputar penyakit jantung bawaan pada anak. Ikuti terus Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, penyakit jantung bawaan atau PJB merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita pada bayi yang baru lahir. Bahkan penyakit jantung bawaan ini diderita oleh 8 bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Lalu, apa itu penyakit jantung bawaan? Berikut informasinya untuk Anda. Penyakit jantung bawaan atau PJB merupakan istilah dalam kedokteran yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam penyakit jantung. Penyakit jantung bawaan biasanya berkembang diawali pada saat kelahiran dan banyak disebabkan oleh kelainan struktur kardiovaskular. Beberapa penyebab terjadinya kelainan kardiovaskular sejak lahir diantaranya adalah perubahan genetik, kelainan genetik atau kromosom, dan efek samping dari mengkonsumsi obat tertentu selama masa kehamilan. Dilansir dari laman Pusat Jantung Nasional, penyakit jantung bawaan dialami sekitar 8 bayi dari 1.000 kelahiran hidup. Dan 30% diantaranya telah memberikan gejala pada minggu pertama setelah kelahiran. Pada masa kehamilan, umumnya kelainan pada jantung janin dapat diketahui melalui pemeriksaan suara detak jantung saat melakukan USG. Walau banyak diderita pada anak-anak, namun tidak semua penyakit jantung bawaan memerlukan perawatan, karena dari beberapa jenisnya tidak memiliki efek jangka panjang. Bahkan beberapa penyakit jantung bawaan dapat tetap aman tanpa perawatan, hingga beberapa di antaranya dapat sembuh dengan sendirinya, dengan bertambahnya usia sang anak. Namun demikian, pada kasus penyakit jantung bawaan serius, diperlukan perhatian medis yang ketat, termasuk perawatan sejak dini. Melansir dari Kompas.com, beberapa gejala penyakit jantung bawaan yang diderita pada bayi yang baru lahir, diantaranya bibir, kulit, jari tangan, dan kaki berwarna kebiruan. Bayi terlihat kesulitan bernapas, bayi mengalami kesulitan saat makan, berat badan yang rendah pada masa kelahiran, nyeri dada, dan pertumbuhan yang lambat. Lalu, bagaimana cara menghindari agar bayi dalam kandungan dapat terhindar dari penyakit jantung bawaan? Dan bagaimana mengatasi penyakit jantung bawaan pada bayi yang baru dilahirkan? Simak terus perbincangannya di Ayo Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah hadir dokter spesialis anak konsultan kardiologi Dr. Syarif Rohimi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Semoga kita baik terus. Amin. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Syarif dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini telah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga telah menjalani tes COVID-19. Dr. Syarif, kita langsung saja ke tema. Sebenarnya apa sih, dok, penyakit jantung bawaan itu? Bisa dijelaskan? Ya, silakan. seperti kita ketahui sebetulnya penyakit jantung bawaan sebetulnya ada dua lah sebetulnya penyakit jantung. Ada penyakit jantung bawaan tadi dapat. Nah, penyakit jantung bawaan terjadi pada saat proses pembentukan jantung di dalam perut ibu. Jadi 3 bulan pertama terjadi organogenesis, kelainan organogenesis. Penyebabnya bisa disebabkan karena kelainan ibu, bisa juga berkaitan dengan kelainan bayi pada
pada fetus. Oke. Baik. Berarti untuk diagnosis awalnya ini bisa diketahui ya? Ya, langsung? sebetulnya diagnosisnya bisa 3 fase. Jadi pada tiga saat fase. 3 fase dalam kandungan, sesudah dilahirkan, kemudian fase pertumbuhan anak misalnya pada umur 3 bulan sampai 5 tahun, bahkan sampai 18 tahun. Kita bisa ketahui di situ. Pada saat di dalam perut ibu memang memerlukan peralatan khusus dan kemampuan atau profesional tertentu pada pemeriksaan ini. Karena memerlukan alat yang tertentu, kemudian juga keterampilan tertentu untuk mendiagnosis atau mengetahui anatomi atau irama jantung pada bayi di dalam perut ibu. Sebetulnya bisa. Umumnya bisa dilakukan pada umur kehamilan 20 minggu ke atas. 20 minggu ke atas ya. Bisa. Oke, baik. Nah, dokter, berikutnya ini ada grafik Ya. yang disiapkan oleh tim Ayo Sehat terkait penyebab penyakit jantung bawaan. Yang pertama ada perubahan genetik, kelainan genetik atau kromosom, mengkonsumsi obat tertentu selama masa kehamilan. Nah, silakan dokter, dijelaskan. Ya, sebetulnya memang salah satu penyebab, ada 2 sebetulnya, genetik dan non-genetik. Sebetulnya secara umum tidak ketahui, tapi memang ada penyakit jantung bawaan tertentu yang sudah mulai diteliti dan berkaitan dengan faktor genetik. Misalnya, anak dengan Marfan syndrome. Marfan syndrome itu biasanya bisa disertai kelainan genetik juga. Atau bisa Down syndrome. Down syndrome juga bisa diketahui hampir 50-60% anak dengan Down syndrome terdapat kelainan jantung. Oleh karena itu diagnosis lebih dini. Perubahan genetik sebetulnya memang berkaitan misalnya dengan radiasi. Oke, radiasi dengan umur ibu ya. Dengan penyakit ibu berkaitan atau infeksi yang karena bisa menyebabkan perubahan genetik, kemudian bisa juga mengakibatkan gangguan pembentukan organogenesis jantung dalam perut ibu. Secara umum seperti itu. Konsumsi tertentu memang berkaitan dengan gangguan pembentukan organ jantung. Misalnya seperti kita tahu epilepsi, ibu-ibu yang menderita epilepsi hati-hati bisa mengganggu pembentukan organ jantung. Atau obat tertentu yang di luar dokter resepkan, diresepkan oleh dokter ya. Atau secara tidak sengaja ibu pada waktu hamil dia tidak sadar bahwasanya dia hamil, kemudian mengkonsumsi jamu misalnya. Jamu atau herbal yang kita tidak ketahui misalnya, herbal yang kita tidak ketahui dampaknya pada pembentukan organ jantung di dalam perut ibu. Itu bergantung juga. Oke, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa diagnosis awal ini bisa diketahui 20 minggu ke atas ya, dok, ya. Dan tentu kita juga ingin tahu apakah ini bisa dicegah, tapi jangan dijawab dulu, dok. Kita harus lihat sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Sebelum melanjutkan perbincangan, pemirsa bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_Kompas TV dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Nah, masih bersama dengan Dr. Syarif. Dokter, sebenarnya apa saja sih yang termasuk dalam penyakit jantung bawaan? Silakan, dokter. Jadi penyakit jantung bawaan seperti kita ketahui dan masyarakat sudah tahu terbagi 2. Ada penyakit jantung bawaan biru dan tidak biru. Biru dan tidak biru. Bedanya tidak biru apa tidak biru artinya tidak terjadi gangguan penurunan kadar oksigen. Tidak ada percampuran darah yang kadar oksigen rendah ke kadar oksigen yang tinggi. Kemudian yang biru terjadi pencampuran dari oksigen yang rendah ke oksigen yang tinggi. Itu sangat berbeda jauh sekali Mas El, tata laksananya. Karena memang kadang-kadang orang tua tidak menyadari anaknya penyakit jantung bawaan yang beliau tahu pada umumnya kalau penyakit jantung bisa nutup, tidak. Pada umumnya kalau penyakit jantung bawaan yang biru umumnya tidak bisa nutup sendiri. Misalnya ada kebocoran, memang lebih kompleks dia. Sedangkan penyakit jantung bawaan yang tidak biru bergantung. Kalau lesinya kecil atau kelainan sangat sedikit bisa tanpa obat atau bisa nutup sendiri. Atau bila ada gangguan nanti ada kita jelaskan gejalanya, biasa dikasihkan obat dulu. Oke, dikasih obat dulu. Kemudian bila tidak ada perubahan dengan obat, bisa dilakukan tindakan operatif. Atau bahkan sekarang sudah berkembang tindakan intervensi. Intervensi artinya non operatif. Jadinya ada sekat yang bocor misalnya bisa ditutup dengan alat tertentu yang biasa dilakukan di dunia kedokteran. Oke, baik. Nah, Dokter Syarif, ini beberapa gejala dari penyakit jantung bawaan. Dan yang pertama adalah bibir, kulit, jari tangan, dan kaki kebiruan. Kesulitan bernapas, kesulitan makan, berat badan lahir rendah, nyeri dada, dan pertumbuhan lambat. Nah, silakan dijelaskan, dokter. Betul. Saya contohkan misalnya penyakit jantung bawaan yang tidak biru dulu, ada VSD, Mas El. Jadi VSD itu seperti kita ketahui, jantung ada 4 ruangan. Jantung sebelah kanan, jantung sebelah kiri. Kalau VSD itu ada gangguan pembentukan, ada defek antara ventrikel kiri atau bilik kiri dengan ventrikel kanan.
Nah, kalau biliknya besar, bocornya besar, ya, kemudian akan menyebabkan aliran darah dari jantung kiri ke jantung kanan pun akan meningkat. Nah, peningkatan itu akan meningkatkan aliran darah ke paru-paru. Oke. Sehingga paru-parunya akan lebih banjir. Kalau paru-parunya banjir pada anak, dia akan lebih cepat capek kalau menyusui. Oh, Biasanya gejala awalnya feeding difficulty atau cepat menyusui. Artinya menyusui berhenti. lelah ya. Lelah. Lelah ya. Kemudian menyusui berhenti dalam waktu lama akan menyebabkan penaikan berat badan yang tidak seperti besinya. Jadi pertama berat badan yang tidak cepat capek, kemudian berat badan yang tidak sesuai. Ketiga, dia sering infeksi karena lung overflow tadi, aliran darah yang itu biasa itu. Yang disebutkan tadi kesulitan bernapas, kesulitan makan, berat badan lahir, dan ini ada faktor risiko lain. Jadi ada 3 sebetulnya itu. Kesulitan bernapas, kesulitan makan, dan pertumbuhan lambat. 3. Yang di atas itu bibir, kulit biru, jari tangan itu merupakan gejala penyakit jantung bawaan yang biru. Yang biru. Tetapi yang perlu diketahui, kadang-kadang juga kita tertipu arti tidak jelas. Kalau yang biru biasanya yang paling enak, paling gampang mudah dilihat adalah dari lidahnya. Oh, kelihatan biru. Lidah. Kalau bayi biru, lidahnya menangis biru, hati-hati penyakit jantung. Karena tidak semua. Oke. Kita juga kadang-kadang di bawah AC pasti tangan kita biru. Padahal kita bukan penyakit jantung bawaan. Karena itu namanya cyanosis perifer karena faktor lingkungan. Tapi kalau cyanosis sentral karena akibat jantung, dia akan menyebabkan lidah yang berwarna biru pada saat dia nangis. Mudahnya seperti itu. Tetapi dalam waktu lama memang jari tangan 6 bulan ke atas ya, menyebabkan jari tangan akan lebih biru. Bahkan bisa timbul jari tabu. Oh, jadi tabu. Jadi tabu jarinya untuk seperti pentakorek itu. Iya. Ya karena memang terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen dalam waktu lama. Satu lagi tadi nyeri dada. Nyeri dada memang pada anak tertentu bisa penyakit jantung tertentu bisa disertai kelainan nyeri dada, tetapi tidak semua nyeri dada disebabkan oleh kelainan jantung, Mas. Berbeda dengan orang dewasa. Ya? Bisa disebut non cardiac chest pain ya. Jadi belum tentu karena kelainan jantung juga kalau nyeri dada gitu. Cuma agak beda sedikit. Ya. Baik. Nah, dokter, tadi sebelum jeda saya sempat bertanya, kalau seandainya lebih ke arah orang tua ya, ini kalau mengetahui anaknya ternyata mengidap PJB atau penyakit jantung bawaan, sebenarnya apa sih dok yang harus dilakukan? Atau mungkin ada cara untuk mengantisipasinya? Bagaimana dok? Ya, antisipasinya sebetulnya paling baik adalah sebelum kehamilan diperiksa. Ada apakah faktor infeksi, misalnya rubella. Rubella selalu berkaitan dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian apakah misalnya yang lain adalah thalassemia. Thalassemia juga, tapi memang bukan penyakit jantung bawaan. Thalassemia akan menyebabkan timbunan besi jantung pada pasien anaknya. Kemudian ada faktor risiko lain, misalnya terapi radiasi pada triwulan pertama. Itu bisa berkaitan dengan itu. Oleh karena itu hal-hal tersebut dihindari. Infeksi, kemudian obat-obatan, radiasi, alkohol, hati-hati juga ya. Kemudian merokok. Merokok juga bisa berkaitan dengan gangguan pembentukan organ jantung. Tapi ini bisa dilakukan pengecekan dengan USG dok? Atau dengan sebetulnya untuk sesudah dikandung, sudah terjadi kehamilan, bisa memang dicegah dengan namanya fetal echocardiografi, Mas El. Jadi memeriksa jantung bayi di dalam perut. Tapi kita perlu ingat bahwa bayi kecil sekali, kemudian pasti jantungnya akan lebih kecil. Jadi bukan merupakan hal yang mudah. Tadi seperti katakan tadi, dia membutuhkan alat khusus dan keterampilan yang khusus juga, Mas. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya anak ini sudah lahir, dok, apakah ini masih bisa ditangani? Atau mungkin saat di dalam kandungan ini juga bisa diobati sebenarnya, dok? Bisa dijelaskan gimana, dok? Jadi ada penyakit jantung bawaan lagi nih, Mas, yang lain. Jadi penyakit jantung bawaan biru dan tidak biru. Yang tidak biru ada lagi kritikal, Mas El. Oh, ada lagi? Ada kritikal lagi. Jadi 25% dari penyakit jantung bawaan biru itu kritikal. Nah, kritikal ini memang dia mempunyai, pada saat lahir, mempunyai berat badan yang bagus. Dapat menangis dengan baik. Apgar skornya bagus. Hampir kita normal, ya? Normal. Kita seperti. Tetapi pada waktu dipulangkan baru terjadi gangguan. Kenapa seperti itu? Pada 3 hari pertama tidak diketahui gejalanya, karena memang dia masih ada pembuluh darah di bantu yang seperti di dalam perut ibu, namanya patent ductus arteriosus. Nah, pada saat dipulangkan baru patent ductus arteriosus itu menutup, Mas El. Menutup dan terjadi gejala di situ. Kalau tidak dideteksi lebih dini bisa menyebabkan kematian. Baik. Untuk pengobatannya seperti apa, dok? Nah, deteksi dini itu jadi sekarang sudah menjadi universal screening gitu ya. Bayi-bayi yang dipulangkan dilakukan pemeriksaan saturasi, Mas El. Saturasi tangan kanan dan kaki kiri dibandingkan. Kalau saturasinya itu di tangan kanan lebih dari 97%, itu bagus biasanya. Tetapi kalau kurang dari itu hati-hati. Atau perbedaan tangan dengan
tangan kanan dengan kaki kiri lebih dari 3%, hati-hati ada kelainan jantung bawaan. Dan itu sebetulnya sangat mudah dilakukan oleh siapapun, Mas ya. Di bidan-bidan, di daerah-daerah tanpa alat yang khusus, kita bisa mendeteksi lebih dini penyakit jantung bawaan biru secara lebih baik. Kenapa harus dideteksi? Kalau tidak akan menyebabkan kematian yang cukup banyak. Dokter, Ya. kita bicara mengenai dampak dari anak yang mengidap PJB di kemudian hari. Bagaimana dok bicara dampak? Nah, kalau penyakit jantung bawaan biru jelas terjadi gangguan saturasi kan oksigen. Dia tentunya berkaitan juga dengan kepintaran sedikit ya. Tetapi kalau deteksi lebih dia akan lebih baik. Yang paling berbahaya adalah gangguan tumbuh kembang, Mas ya, berat badan yang tidak sesuai dengan potensi genetiknya bisa tercapai dengan baik. Atau nanti kalau kita tidak tata laksana dengan baik, dibiarkan atau anggapan biarkan saja nanti juga menutup sendiri. Kadang-kadang dulu seperti itu. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa nanti menutup sendiri. Padahal seperti ketahui penyakit jantung bawaan itu banyak sekali variasinya. Dan harus memang secara detail kita harus bisa menentukan kelainan anatominya. Dengan kelainan anatomi yang detail kita bisa memprediksi, menentukan terapi dan menentukan prognosisnya. Nah, kalau jangka panjangnya kalau kita biarkan bisa saja kuman itu bisa menyangkut di tempat yang bocor tadi. Itu akan menyebabkan abses namanya. Bisa kalau dia kuman itu menyeberang ke otak, lari ke otak atau migrasi ke otak, dia menyebabkan sumbatan di otak dan menyebabkan borok atau abses di otak. Itu terjadi banyak jadi. Baik pada penyakit jantung bawaan biru maupun tidak biru. Kemudian yang lain adalah hipertensi pulmonar, Mas, yang itu yang sangat berbahaya. Jadi pada penyakit jantung bawaan yang tidak biru, pada awal tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang saya sebutkan tadi, pada waktu yang lama, karena tadi lung overflow tadi, aliran darah paru yang sangat banyak itu, paru-paru disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong kita dengan cara mengecilkan atau menebal diameter arteri pulmonarisnya, nadinya. Nah, dengan penebalan itu akan menyebabkan penekanannya lebih tinggi. Tadinya aliran darah yang pada awal dari kiri ke kanan atau dari saturasi yang rendah ke saturasi ini berbalik. Jadi dari kanan ke kiri. Bicara soal PJB di Indonesia dok, mungkin sekarang apakah cukup banyak? Ya, sebetulnya universal, Mas. Di hasil penelitian terakhir dari 1.000 terdapat 8-10 bayi kelahiran hidup yang menderita penyakit jantung bawaan. Andaikan penduduk kita taruhlah 250 juta ya, maka bayi yang lahir di Indonesia kan 5 juta per tahun. Betul. Kalau 1/100-nya yang lahir hidup, maka bayi yang lahir di Indonesia dengan kelainan jantung bawaan sekitar 50.000, banyak, Mas. Iya, cukup banyak ya. Banyak ya. Dan 25%-nya itu ada penyakit jantung bawaan kritis yang tidak kita ketahui gejala itu. Betul. Dampaknya seperti itu. Jadi pesannya adalah lebih baik kita bisa mendeteksi lebih dini. Ya. Untuk kebanyakan dari 50.000 berarti dok, ini apakah masih bisa diselamatkan dok? Masih bisa. Masih bisa diselamatkan. Makanya kita sering diskusi edukasi ya. Baik. Nah, dokter, tentu bagaimana sih apakah anak yang menderita atau mengidap PJB ini dapat hidup normal? Nanti kita akan bahas. Pemirsa jangan beranjak dulu. Ayo saya akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Syarif. Dok, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Apakah anak yang mengidap PJB ini bisa hidup normal di kemudian hari? Silakan dokter. Bisa, asal deteksi dininya lebih baik. Lebih baik deteksi lebih dini, karena dengan deteksi lebih dini kita bisa memanage ya, mentata laksana pasien yang baik. Apakah selain ada kelainan jantung bawaan, ada penyakit yang lain, apakah ada gangguan paru-paru, atau gangguan gizi, karena seperti ketahui kan dia berat badan tidak baik. Nah, sebagian juga anak-anak dengan kelainan jantung bawaan juga terdapat kelainan yang lain. Kelainan misalnya pada Down syndrome, selain kelainan jantung bawaan juga ada hisprum, kelainan pencernaan. Kemudian juga kalau karena penyakit jantung bawaan karena rubella, dia bisa gangguan di telinga, di mata. Kita memang harus ditangani secara komprehensif, multidisipliner bahkan sih, Mas. Artinya multidisipliner itu melibatkan yang teman-teman yang lain, keahlian yang lain. Baik. Nah, dokter, ini kan tentu anak-anak pada usianya itu inginlah istilahnya bisa bermain bersama dengan teman sebayanya. Kira-kira ada nggak sih aktivitas yang sekiranya harus dihindari oleh anak yang mengidap PJB? Sebetulnya dalam dunia kedokteran ada istilahnya kompensasi. Kalau jantungnya kecil, bocornya kecil maksud saya. Kalau defeknya kecil, biasanya tidak terganggu apa-apa, Mas. Berat badannya bagus. Jadi kalau dia berat badannya bagus, berat tinggi badannya bagus,
biasanya tidak dilakukan tindakan apa-apa Mas El. Tetapi kalau misalnya berat badannya kurang, diberikan obat-obatan supaya bisa antisipasi. Tetapi kalau ada penyakit jantung bawaan biru, memang dia akan lebih, misalnya tetralogifalo lah Mas El. Ya. Ada namanya jenis penyakit jantung bawaan biru, tetralogifalo. Anaknya itu karena memang aliran darah ke paru-parunya berkurang, darah kotor lebih banyak mencampuri darah yang bersih, dia akan cepat capek kalau menyusui. Oh, Kemudian oke. juga kalau sudah besar, dia akan merangkak ya. Kalau jalan merangkak, karena gitu. capek kan ya. Oke, baik. Kemudian dia jongkok dulu, kalau dia terlalu capek dia jongkok baru jalan lagi. Nah Baru itu berdiri hal lagi itu ya? bisa dikasih obat memang, dikasih obat. Tetapi memang harus segera dilakukan tindakan koreksi operasi Mas El. Baik. Nah, dokter, sekarang ini lagi masa pandemi COVID-19. Ya. Dulu anak-anak yang menderita atau mengidap Ya. PJB ini, ibaratnya sekarang Ya. itu sudah dewasa. Ya. Apakah bisa menerima vaksin COVID-19? Oh bisa, Bisa ya? bisa nggak ada masalah. tidak Selama ada tidak masalah. ada kelainan yang tidak ada. Tidak. Dan efek samping juga tidak ada, dok? Tidak ada, setahu saya tidak ada. Oke, baik. Nah, dokter, tadi dikatakan pemirsa bahwa Ya. 50.000 ya di Indonesia anak kecil ini menderita PJB. Bagaimana sih? Mungkin edukasi ya dok ya, lebih Ya. ke arah edukasi, himbauan bagi orang tua, pemirsa Ayo Sehat di rumah ini, Ya. agar Betul. terhindar atau mungkin bisa mencegah lah Ya. PJB ini. Ya. Silakan dok. Ya pertama kali sebelum kehamilan kita harus menurunkan faktor risiko yang terjadi pada ibu, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, ya, penyakit albumin, infeksi harus segera dihindari. Kemudian pada saat kelahiran yang memang deteksi lebih dini lah, deteksi lebih dini dengan pemeriksaan pulse oximetry tadi. Kemudian setelah dilahirkan memang harus dilakukan tindakan ya imunisasi salah satu, menjaga gizinya supaya tumbuh kembang baik. Kemudian yang paling penting pada saat sebelum dipulangkan, ya sebelum dipulangkan bayi walaupun terlihat normal lebih baik memeriksa pulse oximetry Mas El. Saya rasa teman-teman sejawat di daerah atau bidan sangat mudah melakukannya. Baik. Dan sekarang kami usulkan untuk menjadi salah satu dari 10 penyakit yang harus dideteksi pada saat dilahirkan. Ya, karena tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi. Oke, Ya. baik. Oke, Dokter Syarif, terima kasih untuk Ya. informasinya. Semoga seluruh informasi mengenai penyakit jantung bawaan ini bisa dicatat oleh pemirsa Ayo Sehat di rumah. Usai sudah, 30 menit saya dan juga Dokter Syarif menemani pemirsa di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama Dokter Syarif. Pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.